Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah pendidikan Indonesia. Pemikirannya yang progresif dan visioner telah membentuk landasan pendidikan nasional Indonesia hingga saat ini. Salah satu konsep sentral dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah Taman Siswa, yang mengusung gagasan bahwa pendidikan haruslah merangkul nilai-nilai lokal dan kebudayaan, sambil tetap relevan dengan perkembangan zaman. Taman Siswa tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademis, tetapi juga keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga dikenal karena advokasi kuatnya terhadap akses pendidikan untuk semua kalangan, terlepas dari latar belakang sosial atau ekonomi. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengangkat martabat bangsa dan harus menjadi hak setiap warga negara. Dengan visinya yang inklusif dan progresif, Ki Hajar Dewantara telah memberikan kontribusi yang tidak tergantikan terhadap pembangunan pendidikan Indonesia. Pemikirannya tidak hanya relevan pada masanya, tetapi juga memberi inspirasi bagi upaya-upaya reformasi pendidikan di era modern ini. Melalui prinsip-prinsipnya, ia meninggalkan warisan berharga bagi pendidikan Indonesia yang tetap kita kenang dan kembangkan untuk masa depan yang lebih baik. Kurikulum 2013 dalam konteks pendidikan di Indonesia menempatkan murid sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Pemikiran ini sejalan dengan pendekatan konstruktivis dan pembelajaran berbasis kompetensi yang lebih menitik beratkan pada pengembangan potensi individu. Secara khusus, kurikulum 2013 mengedepankan prinsip bahwa setiap murid memiliki keunikan, kecepatan, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, peran guru bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi lebih sebagai fasilitator dan pembimbing yang membantu murid dalam membangun pengetahuan dan keterampilan secara mandiri. Pendekatan ini juga mendorong adanya pembelajaran yang lebih kolaboratif dan interaktif di dalam kelas, di mana murid tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga aktif dalam membangun pemahaman mereka sendiri melalui diskusi, eksplorasi, dan penerapan dalam konteks kehidupan nyata. Selain itu, kurikulum 2013 menekankan pentingnya pengembangan kompetensi generik atau soft skill, seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan murid menghadapi tantangan masa depan yang dinamis dan global. Secara keseluruhan, pendekatan kurikulum 2013 yang menempatkan murid sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga mampu beradaptasi, berinovasi, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Setelah mempelajari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, ada beberapa perubahan dalam pemikiran dan perilaku saya yang dapat saya identifikasi. 1. Pentingnya pendidikan inklusif. Saya lebih menghargai pentingnya akses pendidikan yang merata bagi semua kalangan, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang Taman Siswa mengajarkan saya bahwa pendidikan haruslah merangkul semua potensi individu tanpa diskriminasi. 2. Pendekatan humanis dalam pendidikan. Saya menjadi lebih sadar akan pentingnya memperlakukan murid sebagai individu yang unik dengan kebutuhan dan potensi masing-masing. Pendekatan Ki Hajar Dewantara yang humanis mengajarkan saya untuk melihat murid bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai hak yang aktif dalam pembentukan pengetahuannya sendiri. 3. Keterlibatan dalam pengembangan komunitas pendidikan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang peran pendidikan dalam pembangunan bangsa menginspirasi saya untuk lebih aktif terlibat dalam pengembangan pendidikan di lingkungan saya, baik sebagai guru, penggerak masyarakat, atau dalam kapasitas lainnya. 4. Nilai-nilai lokal dan kebudayaan. Saya lebih menghargai pentingnya mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai lokal dan kebudayaan dalam konteks pendidikan. Konsep Taman Siswa yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal
dengan pendidikan modern, mengingatkan saya akan pentingnya memahami dan melestarikan warisan budaya dalam pendidikan. 5. Keterbukaan terhadap inovasi pendidikan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang progresif dan visioner mengajarkan saya untuk selalu terbuka terhadap inovasi dan perubahan dalam dunia pendidikan. Saya belajar bahwa pendidikan harus adaptif terhadap perubahan zaman dan teknologi agar relevan dan efektif dalam mempersiapkan generasi mendatang. Dengan mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya dapat menginternalisasi nilai-nilai ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam interaksi dengan murid, kolaborasi dengan sesama pendidik, maupun dalam dukungan terhadap pembangunan sistem pendidikan yang lebih baik di masyarakat. Untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kelas, ada beberapa langkah konkret yang bisa saya terapkan. 1. Pembelajaran berpusat pada murid. Saya dapat mengubah pendekatan pembelajaran dari yang berpusat pada guru menjadi lebih berpusat pada murid. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan ruang lebih besar bagi murid untuk aktif berpartisipasi dalam pembelajaran, seperti melalui diskusi kelompok, proyek kolaboratif, atau penugasan yang memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka. 2. Mengintegrasi nilai-nilai lokal. Saya dapat mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan kebudayaan dalam pembelajaran, misalnya dengan memasukkan cerita rakyat lokal dalam pembelajaran sastra, mempelajari tradisi lokal dalam mata pelajaran sejarah atau seni, atau mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang menghargai kebudayaan daerah. 3. Pendidikan karakter. Saya dapat lebih fokus pada pengembangan karakter dan nilai-nilai moral pada murid, sejalan dengan visi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan akademis, tapi juga tentang pembentukan kepribadian yang baik. 4. Menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Saya dapat memastikan bahwa lingkungan kelas saya menerima dan menghormati keberagaman, baik dalam hal latar belakang sosial, etnis, maupun kemampuan belajar. Saya bisa menciptakan suasana yang ramah dan mendukung bagi setiap murid untuk merasa diterima dan dihargai. 5. Kolaborasi dengan orang tua dan komunitas. Saya dapat meningkatkan kolaborasi dengan orang tua murid dan komunitas sekitar untuk mendukung pendidikan anak-anak secara holistik. Hal ini sejalan dengan prinsip taman siswa yang mengedepankan peran keluarga dan masyarakat dalam pendidikan. 6. Mendorong inovasi dan kreativitas. Saya dapat memberikan ruang bagi murid untuk mengeksplorasi kreativitas mereka dalam pembelajaran, misalnya dengan memberikan proyek-proyek yang mendorong inovasi, mendukung ide-ide baru, dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, saya dapat memastikan bahwa kelas saya tidak hanya menjadi tempat pembelajaran akademis, tetapi juga menjadi wahana untuk mengembangkan potensi penuh setiap murid sesuai dengan visi Ki Hajar Dewantara untuk pendidikan yang inklusif, berbasis lokal, dan menghargai nilai-nilai humanis. Di sebuah sekolah menengah pertama di Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia, suasana kelas tercermin dalam semangat keberagaman sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menghargai nilai-nilai lokal sosial budaya. Di kelas ini, setiap hari dimulai dengan salam hangat dari murid dan guru, menegaskan pentingnya kebersamaan dan saling menghormati dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran di kelas ini tidak hanya berfokus pada penerapan kurikulum nasional, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai lokal yang kaya, seperti adat istiadat dan kearifan lokal lainnya. Misalnya dalam pelajaran sejarah, murid belajar tidak hanya tentang fakta-fakta sejarah nasional, tetapi juga tentang sejarah lokal yang memperkaya pemahaman mereka akan identitas dan warisan budaya bangsa. Guru di kelas ini berperan sebagai fasilitator pembelajaran, mendukung murid untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka sendiri. Ada ruang untuk diskusi terbuka, di mana setiap pendapat dihargai dan dipertimbangkan. Ini sesuai dengan prinsip taman siswa yang mendorong partisipasi aktif dan pemikiran kritis dari murid.
bukan hanya sebagai penerima pasif dan informasi. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini juga mencerminkan keberagaman dan inklusivitas. Ada kelompok seni budaya untuk mengembangkan bakat seni tradisional dan kegiatan lain yang mempromosikan nilai-nilai sosial dan kebersamaan. Di luar kelas, sekolah ini juga melibatkan orang tua murid dan komunitas sekitar dalam mendukung proses pendidikan. Ada forum orang tua guru yang rutin diadakan untuk berdiskusi tentang perkembangan pendidikan anak-anak dan cara terbaik untuk mendukung mereka dalam mencapai potensi maksimal mereka. Secara keseluruhan, suasana kelas dan sekolah menengah pertama ini tidak hanya menjadi tempat untuk memperoleh pengetahuan akademis, tetapi juga menjadi tempat untuk membentuk karakter yang baik, menghargai nilai-nilai lokal, dan merayakan keberagaman. Hal ini tidak hanya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, tetapi juga mempersiapkan generasi muda untuk menjadi pemimpin masa depan yang terampil, berpikiran terbuka, dan terhubung dengan warisan budaya bangsa mereka. Sekian, salam bahagia. Aku Asim, calon guru penggerak angkatan 11.